Selamat malam, perkenalkan nama saya Iksan Ahmad Karim, 2021 63018. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi bahan peledak. Jadi bahan peledak itu ada bahan peledak kuat dan bahan peledak yang lemah. Jadi bahan peledak yang kuat itu terbagi menjadi tiga kelompok. Ada primer, sekunder, dan tersier. Nah, di primer ini ada contohnya tuh seperti perak azida sama merkuri fulminat. Terus di bahan peledak kuat yang bagian sekunder itu ada TNT, ANFO, emulsi. Oke, dan yang di tersier itu ada amonium nitrat. Oke. Bahan peledak primer dapat berpindah dari pembakaran permukaan ke detonasi dalam jarak yang sangat dekat. Bahan peledak primer sangat sensitif terhadap benturan dan gesekan sehingga mudah terbakar. Oleh karena itu, bahan peledak primer terutama digunakan dalam detonator. Jadi pemicu bahan peledak bagian primer ini sangat-sangat sensitif. Dia terkena gesekan sedikit atau goncangan sedikit langsung meledak, terbakar. Oke, masuk ke bahan peledak yang bagian sekunder, bagian kuat yang bagian sekunder. Ini bahan peledak sekunder kurang reaktif dibandingkan bahan peledak primer secara komparatif. Memerlukan tingkat tinggi energi yang jauh lebih tinggi untuk menimbulkan reaksi. Hal ini membuat bahan peledak sekunder jauh lebih aman untuk penanganan, penggunaan, dan penyimpanan. Bahan peledak sekunder seringkali dipicu oleh sejumlah kecil bahan peledak primer dan terkadang disebut sebagai bahan peledak bahan peledak dasar. Nah, jadi kayak kurang terpacu sama gesekan dan goncangan. Jadi kayak nggak terlalu dampak, nggak terlalu membahayakan. Kan tadi primer sudah, sekunder sudah, sekarang tersier. Dibandingkan dengan bahan peledak yang primer dan sekunder, bahan peledak tersier sangat tidak sensitif terhadap guncangan. Bahan peledak ini dapat diledakkan hanya dengan sedikit bahan peledak primer. Sebaliknya, bahan peledak ini memerlukan bahan peledak primer untuk meledakkan bahan peledak sekunder yang akan meledakkan bahan peledak tersier. Jadi bahan peledak tersier ini dia perlu pemicu seperti bahan peledak primer untuk bisa diledakkan. Dan kita akan mulai masuk ke dalam hitungan pembagian ANFO-nya. Jadi ANFO ini dia dibagi menjadi ada minyak solar, oli bekas dengan ANFO sendiri. Dia dicampur. Nah, campurnya itu takarannya itu ada hitung-hitungannya. Nah, hitung-hitungannya nanti akan kita bahas. Oke, jadi di situ tuh ada tabelnya ini. Nah, oksidatornya itu ada 94,5%. Nah, ini 94,5% ini itu dijabarkan lagi ada 80% dan 20%. Nah, kita masukkan kayak apa sih dibilangnya, dikonversikan ke 100%. Jadi 100% kan kita konversikan ke 100% ini. Nah, 100% itu kita kali dengan 94 dari oksidator tadi. Oke. 100 kilo dikali 94,5 dibagi 100. Nah, karena persen itu anggap saya 100. Nah, hasilnya 94,5 oksidatornya. Nah, kan ini ada AN-nya juga 80%. Kita cari lagi, kita konversikan lagi. Nah, 94 ini diturunkan ke sini karena oksidatornya itu dasarnya 94,5. Nah, 94,5 dikali dengan
80 dari AN tadi. Nah, dibagi 100 hasilnya 5,9 kg. Oke, terus masuk ke air. Airnya 20. Nah, cara pengerjaannya sama. 94,5 dari oksidator tadi. Kemudian dikali dengan 20 per 100. Hasilnya 18,9 kg. Sekian dari penjelasan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.